fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan, yang telah memberi kita kesempatan untuk bisa bertatap muka di majelis taklim Ahad Baitur Rahman ini. Insyaallah dengan niat yang sama, yaitu meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara thalabul ilmi. Tak lupa puji serta syukur, tak lupa sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarganya, serta para sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Tak lupa Baitur Rahman mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kepada jamaah sekalian, semoga amal ibadah selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kepada agenda inti kita, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Tak lupa mengingatkan kepada jamaah sekalian untuk merapihkan sapnya. Sap yang kosong terlebih dahulu diisi. Kemudian protokol kesehatan selalu diterapkan, terkhusus memakai masker. Yang pertama, mata Baitur Rahman Ahad pertama bulan Juni insyaallah akan diisi oleh Ustaz Dr. Nasruddin Syarif. Jangan lupa membawa buku Risalah Jilid 2. Kemudian kami mengajak para jamaah sekalian untuk menghadiri kegiatan acara Aksi Bela Al-Aqsa PC Persis Padalarang beserta otonom hari Ahad 30 Mei 2021 pukul 12.30 yang bertepat di kantor bersama Persis Padalarang. Mahad Baitur Rahman mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairan katsiran atas semua dukungan dari seluruh jamaah, terkhusus atas semua infak, sedekah serta wakafnya. Semoga semua dukungan jamaah sekalian menjadi sedekah jariah yang terus mengalir sampai hari akhir. Mahad Baitur Rahman menanti setiap dukungan dari jamaah sekalian. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada Al-Ustad. Waktu dan tempat kami persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyami dahri. Wa qala fi haditsin akhar, ja'al fuqara'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu dhahaba ahlud duthur minal amwali bid darajatil ula wan na'imil mukim yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa lahum fadlun min amwalin yahujjuna biha wa ya'tamiruna wa yujahiduna wa yatasaddaquna. Al-Hadits. Hadirin jamaah mata Baitur Rahman, para bapak dan para ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah
pada pagi hari ini kajian munggaran di bulan Syawal. Dan sekarang Syawal sudah masuk ke pertengahan ya, sudah lewat dari pertengahan. Dan bulan Syawal bulan ke-10, karena kemarin bulan Ramadan bulan ke-9. Kalau kita perhatikan bulan Syawal ini asal kata dari syala. Syala yashulu syaulan. Syala itu artinya irtafa'a. Irtafa'nya meningkat. Irtafa'nya meningkat. Nanti ada orang Arab mengatakan syalal mizan. Timbangan itu meningkat. Maksudnya apa? Ya meningkat, irtafa'a. Berarti dari segi bahasa saja sudah kita pahami di bulan Syawal ini mesti meningkatkan aktivitas kita hidup di dunia ini. Kalaulah kita perhatikan bulan Ramadan yang sudah kita lalui itu sudah belasan hari. Tetapi ada hadis yang tadi disebutkan oleh saya di riwayat Muslim dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari bahwa Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana." Siapa yang saum di bulan Ramadan, summa, kemudian. Kalau summa berarti menunjukkan tidak langsung ya. Kalau langsung itu fa biasanya. Summa itu tertib tapi tidak langsung ujug-ujug. Kalau summa, kalau fa, dua-duanya ini huruf atof ya. Kalau itu fa itu langsung fa, kalau summa itu tidak langsung gitu ya. Summa atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian diikuti saum 6 hari di bulan Syawal. Jadi kalau kita sudah beres saum Ramadan, kemudian kita ikuti 6 hari lagi di bulan Syawal, maka dalam riwayat Muslim ini Rasul menegaskan karena kasyamid dahri, maka keadaan dia seolah-olah saum 1 tahun. Jadi lamun bapak ibu ainata can nyawalan belum dianggap 1 tahun, belum dianggap 1 tahun. Makanya ini yang harus kita amalkan. Itu harus kita amalkan. Masih ada waktu untuk kita amalkan. Siga nama ibu bapak henteu ngamalkeun teh masih kene naon Bu? Tumis aya kene sih. Aya kene tumis. Jadi merasa ahang diengke-engke gitu. Dan saya juga sama sedikit-sedikit, makanya kita mencoba untuk meningkatkan amal di bulan Syawal, di antaranya adalah saum Syawal, nyawalan. Makanya di hari ke-7 ya, hari ke-7 setelah lebaran kan ada di antara saudara kita nu takbiran deui. Ada tidak Bu? 7 hari setelah lebaran. Ya, ada kan ya? Ada. Itu takbiran deui. Pagi hari takbiran deui. Itu dari budaya Sunda ya, walilat takbiran deui. Padahal tidak ada contohnya itu. Nah, nanti ada permasalahan antara benar tidaknya ada saum di bulan Syawal ini 6 hari. Itu perdebatan bukan dari segi tidak adanya, tetapi perdebatan segi hukum. Ulama-ulama mengatakan bahwa di antara Imam Malik, bahwa ulama mengatakan saum 6 hari di bulan Syawal ini hukumnya tidak sama seperti saum Ramadan. Itu saja kesimpulannya. Semuanya juga ulama sepakat ada 6 hari di bulan Syawal untuk kita lakukan saum. Berarti ini hukumnya sunnah. Bahkan kalau ditambahkan fadilahnya seperti saum 1 tahun, berarti ini fadilahnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan oleh Nabi. Dan inti dari bahasa yang tadi seolah-olah saum 1 tahun lamanya, para ulama mengatakan begini,
Li'annal hasanata bi asyri amsalihha. Karena satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali. Maka 1 bulan di Ramadan dikali 10 maka menjadi 10 bulan. Kemudian 6 hari di bulan Syawal dikali 10 kali berarti berapa? 60 hari sama dengan 2 bulan. 10 bulan tambah 2 bulan 12 bulan. Jadi sekali deh upami bapak ibu ikhwatu iman belum saum 6 hari di bulan Syawal belum genap 1 tahun. Makanya semangat mulai besok lusa ya masih ada waktu untuk kita lakukan. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan kenapa saum setelah Ramadan diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Kata beliau yang pertama saum 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan itu untuk menyempurnakan pahala saum 1 tahun lamanya seperti sudah kita bahas barusan. Yang kedua, saum Syawal dan juga saum Sya'ban, kan ada saum Sya'ban kan ya? Saum di mana Rasul sering saum di bulan Sya'ban sebelum masuk ke Ramadan. Saum Syawal dan saum Sya'ban itu seperti sholat sunnah rawatib. Seperti sholat sunnah rawatib sebelum melakukan sholat yang wajib. Ya, jadi baik qobla ataupun ba'da, maka menjadi sempurna dengan adanya saum Syawal ini. Ya, untuk apa? Untuk menutup kekurangan-kekurangan, untuk menutup bolong-bolong kita selama di bulan Ramadan kemarin. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa ada kita untuk membiasakan saum di bulan Syawal 6 hari ini? Kata beliau ya, alamatun ala qabuli saumi Ramadan. Saranjina. Alamah, tanda ala qabul, dikabulkannya saum Ramadan. Jadi satu tanda. Kenapa beliau menegaskan seperti itu? Karena ada ulama mengatakan thawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Jadi ganjaran kebaikan itu adalah bisa melakukan kebaikan setelahnya. Jadi kalau kita melakukan kebaikan A, kemudian ternyata kita bisa melakukan kebaikan B, itu teh makbul, pertanda diterimanya Pak amal ibadah kita. Tapi kalau kita di bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah saum, ternyata di bulan Syawal tidak meningkatkan amal ibadah kita, hati-hati, jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan ibadah kita itu mardud, jangan-jangan. Karena ini kalau diibaratkan dalam fenomena alam itu siga naon orai. Bagaikan ular. Bagaikan ular. Ular berganti kulit berubah menjadi ular lagi. Tapi kalau ulat jadi kepompok berubah jadi kupu-kupu. Berarti bagi orang yang di bulan Syawal hari ini dan bulan berikutnya tidak bisa mengoptimalkan ibadah-ibadah kepada Allah, hati-hati, jangan-jangan yang kemarin itu mardud, tertolak. Makanya tingkatkan mulai dari sekarang ya. Tingkatkan amal ibadah kita. Karena ini merupakan bagian daripada tanda dikabulkannya saum Ramadan. Jadi semangat dari sekarang ya. Walaupun hukumnya sunat, beda dengan Ramadan, beda di saum di bulan Ramadan, tapi ini kan sunnahnya muakkadah. Da biasa ibab hukum sunat mah dilalawarakeun bu biasa nama. Hukum sunat dilalawarakeun gitu. Ada sunat ieu tinggalkeun. Ada makruh ieu lakukeun. Itu kan terbalik. Harusnya ada sunnah iya lakukan, ada makruh iya tinggalkan. Harusnya begitu cara pandang dalam keberagamaan. Da urang mah salah nanti gitunya. Hari bab hukum sunat ditinggalkan, hari bab hukum makruh dilakukan. Itu salahnya dalam pemahaman kita. Harusnya kan sunat itu kan sesuatu yang menjadi jalan di mana Nabi melakukan ini. Hanya hukumnya tidak wajib. Di bawah wajib itu, di bawah wajib itu adalah sunnat. Kalau makruh itu di bawah haram, di bawah haram. Makanya sekali lagi ini menjadikan tanda dikabulkannya saum Ramadan kita. Salah satunya ya saum 6 hari di bulan Syawal. Yang keempat,
anna siyama Ramadan yujibu magfirata ma taqaddama minadz dzunub. Saum Ramadan yang kemarin itu memastikan adanya magfirah dari Allah terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Masuk ke bulan Syawal, kita melaksanakan 6 hari di bulan Syawal. Nah, kata beliau, ini adalah syukron lihadhihi ni'mah. Rasa bersyukur kita kepada Allah terhadap nikmat yang Allah berikan. Nikmatnya apa? Mohon Pak Bu, nikmatnya diberikan magfirah. Nikmat yang terbesar itu adalah diberikan magfirah. Makanya di bulan Ramadan kemarin, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi diberikan magfirahnya. Ini nikmat yang terbesar, maka kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan ibadah saum 6 hari di bulan Syawal. Ini yang harus kita optimalkan ya. Harus kita optimalkan karena ini tanpa kita sadari kita dibiarkan begitu saja saum 6 hari di bulan Syawal ini. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 5, amal-amal yang seorang hamba bertakarrub diri kepada Allah di bulan Ramadan belum putus. Dengan terputusnya bulan Ramadan justru akan terus menerus nanti ketika masuk di bulan berikutnya. Berarti ini harus kita teruskan, dawamkan. Ibadah-ibadah selama bulan Ramadan itu kita dawamkan, Pak. Kudu didawamkan. Yang biasa kita misal di bulan Ramadan baca Quran, nah bulan Syawal baca Quran. Kita bulan Ramadan biasanya tarawih, nanti masuk ke bulan berikutnya ada qiyamul lail atau tahajud. Kita biasa memberikan makanan kepada orang yang saum untuk iftar, maka kita teruskan kembali. Apalagi hari ini kita membutuhkan sokongan dana Pak Bu untuk saudara-saudara kita di Filistin. Bagi mereka sangat dibutuhkan ya. Makanya kalaulah bisa segera untuk menginfakkan sebagian rezeki kita untuk kepentingan saudara-saudara kita di Filistin. Bukan Filistinnya, ada Masjidil Aqsa di situ. Karena ada sebagian masyarakat muslim cina Palestina mah bagian batur bukan untuk kita. Justru adanya Masjidil Aqsa, Nabi kita menjelaskan la tusyaddur rihal. Jangan memaksakan rihlah illa li thalathat masajida, kecuali ketiga masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Makanya ini bagian daripada pusat umat Islam. Maka diperlukan kalau kita biasa berinfak di bulan Ramadan, masuk ke bulan Syawal optimalkan lagi ya. Entong nyorotnya, entong ngegedebut gitunya. Masuk bulan Syawal bebas gitu, tidak. Harus ada asar, harus ada dampaknya. Bahkan Nabi Mas sering mengamalkan amal yang dawam. Dawam itu sedikit-sedikit tapi terus gitu ya. Dawam. Dan itu adalah amal yang dicintai oleh Allah. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adwam, dawamnya. Wa in qalla, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Karena ini memberikan kepada kita bagian bahwa ini adalah di bulan Syawal harus kita optimalkan di dalam amal-amal kita sekalian. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Amal seorang mukmin itu tidaklah berhenti kecuali ajal sudah menjemput. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai kematian mendatangimu. Al-yakin bimana al-maut, kata ulama di sini. Dalam tafsirnya al-yakin ini ada al-maut. Wa'bud rabbaka, dan beribadahlah kepada Rabbmu hatta sehingga ya'tiyakal yakinu, ya'tiyakal mautu, sampai kematian menjemputmu. Jadi kudu ibadah teh selama kita diberikan kesempatan. Berinfak Bu Pak, optimalkan. Kenapa? Karena nanti kalau kita sudah dijemput malakul maut, di Quran dijelaskan surah Al-Munafikun
bahwa nanti ada penyesalan orang-orang yang tidak pernah berinfak, penyesalan orang-orang tidak menjadi orang ingin menjadi orang solih. Penyesalannya adalah apa? Dia menginginkan dikembalikan lagi walaupun sesaat. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andaikan engkau akhirkan, tangguhkan, beri kesempatan kepadaku untuk hidup kembali di dunia, fa as-saddaqo, aku akan bersodaqah, wa akum minas solihin, dan aku akan menjadi orang yang solih. Tapi walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak bisa, kalau ajal sudah hadir tidak bisa diakhirkan. Makanya ini penyesalan. Selama Allah memberikan kesempatan kita untuk berinfak, beramal solih, tingkatkan di bulan Syawal ini ya. Tingkatkan di bulan Syawal sesuai dengan kemampuan kita. Bisa kita dengan harta yang kita miliki, bisa dengan ilmu yang kita miliki, bisa dengan tenaga yang kita miliki, bisa dengan anak yang kita miliki juga. Semuanya ada kesempatan. Itulah sebabnya kenapa surga itu banyak pintunya. Seberapa pintu, Bu? 8. Kalau neraka berapa, Pak? 7. Berarti menunjukkan surga pisurgaeun banyak. Makanya nanti ada orang ini rajin tahajudnya, tapi infak taradaek. Atau sebaliknya, dia infak terus-terusan, tahajud taradaek. Berarti ada pintu-pintu yang dia bisa masuk. Dia rajin saumnya, terus-terusan rajin, bukan saum di bulan Ramadan, tapi saum sunat yang lainnya. Tetapi yang lainnya dia tidak bisa, maka di sini dia bisa masuk surga dengan pintu ar-rayyan, pintu saum. Makanya pi surgaeun mah seueur gitu. Makanya tingkatkan ya amal ibadah kita. Jangan kembali ke seperti ular tadi. Masjid-masjid jadi lega deui gitu nya. Terus pokoknya mengerikan gitu kalau diperhatikan kehidupan masyarakat, fenomena masyarakat hari ini. Ker di bulan Ramadan mah asa pangsolehna, nah pas bulan Syawal kembali lagi ke habitat masing-masing. Itu yang pertama. Ada 3 majelis di sini ya. Yang pertama berarti tingkatkan dengan cara melaksanakan ibadah saum 6 hari di bulan Syawal. Itu yang pertama. Yang kedua, majelis kedua adalah haji. Kenapa ada hubungan Syawal itu haji? Karena ayat yang menjelaskan tentang kutiba alaikumusiyam nanti diteruskan dengan yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang ahillah. Kul hiya mawaqitu linnasi wal haj. Setelah saum itu haji. Bulan haji kan, persiapan di bulan Syawal masuk Zulqa'dah, nanti masuk Zulhijjah, kan di Zulhijjah itu ada ibadah haji. Makanya dari sekarang optimalkan. Bagi yang sudah terdaftar ibadah haji, tapi katanya sekarang masih ditutup katanya, baru sebagian negara saja, tidak semuanya karena pandemi, masih ada pandemi. Karena di bulan Syawal itu persiapan nantinya untuk kita melaksanakan ibadah haji yang ini. Karena ibadah ini adalah bagian daripada jihad ya. Bagian daripada jihad diri, juga jihad harta. Karena amaliyah ibadah kita itu ada berhubungan dengan badaniyah, ada berhubungan dengan maliyah. Badaniyah badan, maliyah itu harta. Contoh ibadah badaniyah, sholat, saum, itu ibadah badaniyah. Kalau contoh ibadah maliyah apa, Bu? Zakat, infak, sedekah. Kalau contoh ibadah ya badaniyah, ya maliyah, haji dan umrah. Jadi melaksanakan ibadah haji itu sama dengan kita berjihad dengan ibadah maliyah dan badaniyah. Maka haji itu bagian daripada jihad kita. Makanya harus ada keinginan untuk melaksanakan ibadah haji.
Harus ada. Apalagi ibadah haji itu bagian daripada rukun Islam. Rukun itu kan tiang yang bisa menopang ajaran Islam itu dengan 5. Satu di antaranya adalah haji. Dan haji disimpan di akhir. Makanya harus ada kemampuan kita, keinginan kita untuk melaksanakan ibadah haji. Kumaha we cara nama? Tukang bubur bisa jadi naik haji. Kumaha we cara nama? Karena tidak ada yang tidak mungkin ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Yang penting ada keinginan, nanti Allah panggil. Yang penting ada keinginan, nanti Allah pun akan memanggil kita. Jadi tentang ibadah haji saya lewat ya, karena khusus ini untuk para jemaah haji. Dan kemudian yang terakhir tentang jika tidak bisa melaksanakan haji, tidak bisa melaksanakan umroh karena kita tidak mampu, apa yang harus kita lakukan? Ini terakhir ya. Cingku mahada. Kan tadi persiapan haji ya, Syawal, Zulqa'dah, nanti berangkat Zulhijjah. Tapi kita tidak mampu, amalan apa yang bisa membarengi atau mengimbangi ibadah haji atau umroh? Nah, yang tadi saya bacakan hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Kisahnya begini. Orang-orang fakir, orang-orang miskin datang ke Rasulullah. Lalu mereka mengatakan begini, "Zahaba ahlud dusur minal amwal bid darajatil ula wan na'imil muqim." Telah hadir orang-orang kaya dengan derajat yang tinggi, kenikmatan yang langgeng. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat, cek orang-orang fakir miskin. Yasumuna kama nasumu, mereka saum, kami pun saum. Jadi cek orang miskin teh gitu. Rasul, jelma beunghar nu itu teh salat, abdi salat, saum, abdi saum. Walahum fadlun min amwalin, tetapi kelebihan daripada mereka orang-orang kaya itu ada harta. Dengan hartanya yahujjun, mereka bisa berhaji, wa ya'tamirun, bisa umroh, wa yujahidun, bisa berjihad, wa yatasaddaqun, bisa bersedekah. Kebayangnya ya, orang-orang fakir merasakan sedih, nangis gitu. Nangisnya kenapa? Itu jalma jual beunghar bisa melakukan itu, sedangkan kami tidak bisa. Ini hebatnya di zaman sahabat, hebatnya di mana Nabi mendidik orang-orang saat itu, para sahabat itu baik yang kaya ataupun yang miskin. Sampai-sampai orang miskin mengatakan ini. Lamun cek urang kumaha mun datang gitu, "Bu, Pak, aya datang nu miskin ka urang. Saat geuning eta mah itu tuh bisa bisa berinfak, sedekah, wakaf." Mun cek urang kumaha biasana? Gawe nu bener. Gawe nu bener atuh da, miskin wae ngadon moyan jeung moyan wae, paling gitu kita. Tapi Nabi tidak. Maka Nabi mengatakan begini, "Ala uhadditsukum bima in akhadtum bihi lahiktum man sabaqakum walam yudrikum ahadun ba'dakum." Aku akan ceritakan kepada kalian, jika kalian ambil ini, maka kalian wa kuntum khaira man antum baina dhahranaini, kalian akan mendapatkan kebaikan, illa man amila mislahu. Jadi mengamalkan yang ini apa? Tusabbihuna, kalian bertasbih. Kamu bertasbih apa? Subhanallah. Wa tahmaduna, kalian bertahmid, alhamdulillah. Wa tukabbiruna, kalian bertakbir, tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Khalfa kulli salatin, setelah setiap kali salat. Salasan wa thalathina, 33 kali. Kita kan sering ini ya. Jadi ini akan mengimbangi mereka. Ahlud dusur yang ini, orang-orang yang kaya ini bisa diimbangi dengan ini. Inilah hebatnya Nabi memberikan solusi, Pak.
Di mana orang-orang fakir tidak bisa berinfak, bersedekah, berjihad seperti orang-orang kaya, tetapi Nabi memberikan solusi. Coba bertasbih, bertahmid, bertakbir 33 kali setiap sholat. Maka ini memberikan arahan kepada kita, inilah hebatnya Nabi. Banyak cara untuk meningkatkan amal. Jadi tongkia batur bisa berinfak, berwakaf dan sebagainya, kita tidak mau berzikir, tidak mau bertasbih. Harusnya kita optimalkan yang ini. Kita optimalkan yang ini. Bahkan di riwayat Imam Ahmad dijelaskan, ala adullukum ala syai'in in akhadtum, sama ya, an tukabbirullaha arba'an wa thalathin. Ini mah 34 kali. Allahu Akbar 34 kali. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Setiap di akhir sholat. Ini menunjukkan intinya kita bertasbih, bertakbir dan bertahmid setiap sholat. Maka tong pas beres sholat teh likum gajleng mula. Sing tenang ini nih. Ini dijadikan apa nantinya sebagai saksi. Ya, kita bertasbih dengan ini. Ini kan sengaja Allah menciptakan jari jemari kita ini kan untuk bertasbih, menghitung tasbih. Kan ini 3 kali 10 30. Tambah 3 lagi kan begitu. Tinggal kita subhanallah, 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 tenang saja. Kecuali kalau kita satu waktu tidak bisa dan kita sangat membutuhkan atau sangat tidak bisa untuk duduk lama di dalam masjid, maka kita langsung segera. Tapi kalau kita santai gitu kan, karena orang-orang kaya mah tidak bisa santai itu. Orang-orang kaya tidak bisa santai. Beres sholat di masjid, mungkin saya langsung berbisnis. Maka bagi orang fakir harus seperti ini. Tetapi ternyata ibu bapak ikhwatu iman semuanya, orang-orang fakir juga balik lagi ke Rasul. Gening Rasul mereka juga sama bertasbih, bertakbir dan bertahmid. Sama seperti kita. Maka Rasul mengatakan, itulah anugerah Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi dengan ayat jalma benghar, rajin ke masjid, banyak berzikir, bertasbih, itu anugerah dari Allah. Tapi dah jarangnya orang kaya kemudian rajin ke masjid, berzikir lama, jarang itu tuh. Jarang, kebanyakan ya sudah salam segera dia keluar. Tetapi orang-orang fukor ini menunjukkan dia ingin fastabiqul khairat, ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga harta, kata beliau, kata Ibnu Rajab, harta itu bagi orang yang harta digunakan untuk ketaatan kepada Allah, diinfakkan untuk jalan-jalan kebaikan yang bisa taqarrub diri kepada Allah, ini akan mengantarkan dia ke Allah. Sebaliknya bagi orang yang menginfakkan hartanya di dalam kemaksiatan kepada Allah dan dia melakukan sesuatu yang diharamkan, mensibukkan diri dari maksiat daripada taat kepada Allah, akan memotong rahmat dari Allah. Menunjukkan ini adalah istidraj, sungkunan. Jadi dia banyak harta tetapi untuk kemaksiatan disungkun. Ayo jalma nu kieu, alhamdulillah abdi mah teu daek salat oge, rezekina berlimpah. Eta teh istidraj. Tidak mungkin itu Allah memberikan kepada orang tersebut dengan kecintaan. Mungkin Allah dibere udah kahayangna kitu. Kalau kita kan tidak. Kita betul-betul mengoptimalkan diri. Makanya harta itu tergantung siapa yang memegangnya. Harta itu kan banyak bahasa dalam Quran itu. Bisa khair kan? Lihubbil khairi lasyadid. Jadi bisa diartikan sebagai kebaikan dan sebagainya. Maka nanti Allah akan memuji orang-orang yang bisa memanfaatkan hartanya. Di dalam ayat diantaranya alladzina yunfikuna amwalahum bil laili wan nahari sirran wa alaniyah, yaitu orang-orang yang berinfak harta mereka di waktu malam, di waktu siang,
baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Jadi ada orang-orang seperti ini. Jadi berinfaknya bukan hanya di waktu siang, di waktu malam juga berinfak. Aya nu kitu? Ese kannya, ese. Falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka akan mendapatkan pahala dari Allah. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan mereka tidak akan takut menghadapi masa depan dan tidak akan bersedih mengingat masa lalu. Ini yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Sedangkan Allah mencela orang-orang yang punya harta tapi digunakan bukan untuk fisabilillah. Di antaranya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Yang tadi ya, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Faulaika humul khasirun. Maka di sini dijelaskan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Nah, ini dicela oleh Allah. Keur hirupna tara daek infak, keur hirupna tara daek sedekah, apalagi wakaf. Tidak pernah orang tersebut ayo terus menjemput rizki tanpa dia menyisihkan untuk kepentingan fakir miskin dan segalanya. Makanya ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan banyak contoh-contoh sahabat-sahabat Nabi yang mereka menggunakan harta bendanya untuk kepentingan fisabilillah. Bagaimana Utsman bin Affan, bagaimana Abdurrahman bin Auf, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana Umar bin Al-Khattab. Khulafaur Rasyidin yang 4 ini mereka luar biasa. Ditambah Ali ya, Abdurrahman bin Auf adalah seorang yang kaya raya. Abdurrahman bin Auf. Abu Bakar As-Siddiq, dia itu kalau membebaskan hamba sahaya itu biasanya hamba sahaya yang lemah, hamba sahaya yang tidak bisa diharapkan nanti untuk diambil manfaatnya. Sampai bapaknya itu Abu Quhafah, bapaknya ya, mengatakan araka tu'tiku riqaban di'afan. Aku melihatmu, kata bapaknya, banyak membebaskan hamba-hamba sahaya yang lemah. Andaikan kamu apabila melakukan apa yang kamu lakukan, sebaiknya kamu bebaskan saja hamba-hamba sahaya yang kuat yang nanti bisa membela-Mu. Maka kata Abu Bakar, ya abati, wahai bapakku, innama uridu ma uridu. Aku ini hanya saja ingin apa yang aku inginkan. Maka turunlah ayat fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Baik, kita coba untuk menelaah ya bagaimana kehebatan para sahabat-sahabat ketika mereka berinfak. 1. Utsman bin Affan. Di dalam riwayat At-Tirmizi dari Abdurrahman bin Khobab, kata beliau, aku pernah ikut perang bersama Nabi, dan Nabi menganjurkan untuk memberikan kepada para bala tentara di saat memerlukan bantuan-bantuan. Ya, Rasul menganjurkan kepada sahabat untuk berinfak. Ada yang mengatakan ini perang Tabuk ya. Maka Utsman berdiri dan Utsman mengatakan, ya Rasulullah, alayya mi'atu ba'irin. Jawabidah, kata beliau, wahai Rasulullah, aku punya 100 unta. Bukan hanya unta saja, bi ahlasiha wa aktabiha fi sabilillah. Bukan hanya untanya saja, tapi dengan seperangkatnya. Kan unta itu ada apa? Ada barang bawaan dengan segala makanan yang ada. Itu 100 unta dan beliau berikan fi sabilillah. Utsman bin Affan. Harga unta sabaraha ayeuna? Sanes tukang iya nya. Harga unta berapa? Dikali 100.
Maka Rasul menerimanya. Summa hadda 'alal jaish. Kemudian Rasul pun menganjurkan kepada pasukan yang lain, orang-orang yang lain. Maka Utsman saat itu berdiri kembali dan berkata, "Ya Rasulullah, alayya mi'ata ba'irin." Tadi sabarah tadi 100, sekarang 200 unta. Di tempat itu saja, di waktu itu saja. 100 tambah 200 300. Bukan hanya untanya, dengan seperangkatnya. Tsumma hadda 'alal jaish. Kemudian Rasul menganjurkan lagi kepada orang-orang saat itu. Faqama Utsman. Utsman deui yang berdiri. Sampai dia mengatakan, "Ya sabaraha tah? 300." Bayangkan Pak Bu, bayangkan lamun dia harga melebihi sapi ini kayaknya, canaklah 20 juta 600 unta kali 20 atau 30 juta, berapa miliar? Berapa miliar? Makanya nanti ya kalau ada waktu ke PC ya, kantor bersama, nanti ada penggalangan dana kan, nanti zuhur. Berikan yang terbaik nanti di sana, karena untuk saudara-saudara kita di Palestina, di PC itu ada aksi bela Filistin. Makanya ibu bapak yang ada waktu nanti pada zuhur ya, nanti siang pada zuhur bisa hadir. Lihat Utsman bin Affan, apakah dia ternyata tidak memerlukan 600 unta? Justru sangat memerlukan. Tetapi lihat, didikan Nabi ini luar biasa Pak. Didikan Nabi itu luar biasa. Bahkan di riwayat Imam Ahmad dijelaskan, anna Utsman jaa ilan Nabi bi alfi dinarin. Utsman datang ke Nabi dengan membawa 1000 dinar, 1000 dinar untuk mempersiapkan bala tentara saat itu. Dan ingat, Utsman bukan hanya menginfakkan, Utsman ikut perang juga. Utsman itu 1000 dinar, cing aya dinar sabaraha? Sadinar itu seharga, gampangnya ya, seharga domba. Domba berapa sekarang? 3 juta. 3 juta kali 1000. 3 juta kali 1000. 3 miliar. 3000 juta kan ya? 3 juta kali 1000, 3000 juta kan 3 miliar. Utsman membawa 3 miliar. Untuk apa? Untuk ini. Maka oleh Rasul dipeluk sahabat Utsman, dicium sahabat Utsman ini. Kenapa? Sampai dia berani itu. Sampai Nabi mengatakan, ma darra Utsman ma amila ba'da hadzal yaum, ma darra Utsman ma amila ba'da hadzal yaum. 2 kali menyebutkan itu. Tidak akan disia-siakan Utsman setelah beramal seperti ini. Dan Utsman terus luar biasa. Utsman bin Affan itu Pak. Kita membutuhkan Utsman bin Affan zaman sekarang. Di saat kita menghardik, mencaci maki orang-orang Zionis Yahudi di Israel, tapi di sisi lain kita masih mengkonsumsi produk-produk Yahudi. Kan ini bertolak belakang. Harusnya kita punya produk sendiri, produk Muslim. Cara menghancurkannya bukan kita ikut perang ke Filistin, tetapi bagaimana kita menghancurkan produk-produk Yahudi itu. Dan kita mau tidak mau harus ada di antara kita yang siap untuk bersaing dengan mereka. Baik, ini Utsman ya. Yang kedua, Abdurrahman bin Auf. Nah, Abdurrahman bin Auf juga sama. Beliau adalah salah seorang yang menanggung resiko di keluarga Nabi setelah Nabi meninggal. Kan Nabi banyak istrinya. Nah, yang menanggung kehidupan mereka itu sebagai ummul mukminin adalah diantaranya adalah Abdurrahman bin Auf. Kita tahu bagaimana sosok Abdurrahman bin Auf. Asalnya dari Makkah, hijrah ke Madinah, tidak punya apa-apa. Tapi Abdurrahman bin Auf, apa yang beliau lakukan? Tunjukkan kepadaku di mana pasar. Karena kehebatan beliau di pasar. Sehingga tidak lama kemudian
hancur pasar-pasar orang-orang Yahudi oleh sosok Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Abdurrahman bin Auf punya kemampuan di sini dan beliau orang yang sangat-sangat memberikan infak, zakat, wakaf dan sebagainya kepada kepentingan umat Islam. Sampai di sini jelaskan wa kanat sab'umi'ati rohilatin, 700 unta yang ini. Tadi Utsman berapa? 600. Bahkan Abdurrahman bin Auf pernah membeli 4.000 dinar ya, satu tanah, kemudian beliau membagi-bagikan 4.000 dinar teh berarti 12 miliar ya. Kemudian beliau membagi-bagikan kepada fakir miskin di Bani Zuhroh dan orang-orang muhajirin dan lain sebagainya, dan dibagikan semuanya sampai-sampai Aisyah mengatakan, aku mendengar Rasul bersabda, saqallahu ibna Aufin min salsabilal jannah. Allah akan memberikan air bagi Abdurrahman bin Auf dari salsabila. Salsabila itu mata air di surga. Tidak sembarang ini. Salsabila al-jannah, mata air namanya salsabila. Salsabila di surga. Nanti Abdurrahman bin Auf diberikan ini. Kenapa? Memberikan manfaat kepada umat saat itu. Makanya subhanallah ya, luar biasa. Belum Umar dan lain sebagainya. Nah, jadi kesimpulannya, orang-orang yang infak fisabilillah, orang-orang yang senantiasa memberikan manfaat kepada orang lain dari sahabat Rasul, ini membuat iri bagi orang-orang fakir saat itu. Tetapi sekali lagi Rasul memberikan solusi. Walaupun orang-orang fakir itu menangis, dan betul menangis, menangisnya tidak bisa seperti mereka. Maka ulama mengatakan, hadza wallahi bukaur rijal bakau ala faqdihim rawahila yatahammaluna 'alaiha ilal maut fi mawatina turaku fiha dima fi sabilillah. Ini adalah tangisan demi Allah, tangisan orang-orang yang mereka kehilangan kesempatan untuk seperti orang-orang kaya seperti itu. Makanya jika kita diberikan kemampuan harta, tingkatkan hari ini ya. Di bulan Syawal tingkatkan seoptimal mungkin. Karena ayat mengatakan fastabiqul khairat, sabiqu ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samawati wal ard. Sehingga bagaimana keadaan Umar, bagaimana keadaan Abu Bakar, bagaimana keadaan Utsman, bagaimana keadaan Abdurrahman bin Auf. Sampai-sampai Umar pernah berkata begini, mastabaqna ila syai'in minal khairi illa sabaqona Abu Bakrin. Kata Umar, tidaklah aku berlomba-lomba terhadap sesuatu kebaikan kecuali didahului oleh Abu Bakar. Kata Umar, eleh waiku Abu Bakar wa kana sabbaqan bil khair, bahwa beliau itu orang yang selalu berpastabiqul khairat. Abu Bakar teh pernah disidaku Nabi ketika kumpul seperti ini, siapa di antara kalian yang saum? Ana. Siapa di antara kalian yang mengantar jenazah? Ana. Siapa di antara kalian yang infak? Ana. Saha ana itu teh? Abu Bakar. Abu Bakar. Maka Abu Bakar itu memang yang terbaik. Abu Bakar itu hampir 100%, Pak. Abu Bakar itu hampir 100%. Maka ditanya oleh Nabi, untuk keluargamu apa yang akan kau tinggalkan? Maka kata Abu Bakar, Allah. Bu, mun gitu si bapak kumaha bu? Bu, emutan bu mun si bapak gitu bu. Kayak heula tuh congtong ka mikir ya beberapa kali. Makanya orang seperti ini boleh untuk kita iri. Boleh. Orang yang seperti ini boleh kita iri. Yang agama mengatakan bukan hasud tapi ghibtoh.
Sebagaimana sabda Nabi, la hasada, tidak boleh hasud, tidak boleh ghibthah illa fitnataini, kecuali pada dua orang. Pertama, rajulun atahullahu malan, seseorang yang Allah anugerahkan harta, fahuwa yunfikuhu fi sabilillah, maka dengan harta itu dia infakkan fi sabilillah, ana al-laili wa ana an-nahar, sepanjang malam dan sepanjang siang. Boleh kita hasud, boleh kita ghibthah kepada orang seperti ini. Kenapa? Karena ya ini orang terus-terusan berinfak itu siang dan malam. Maka oleh Rasul dibolehkan. Seperti tadi Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Umar, Abu Bakar dan sebagainya. Yang kedua, warajulun, seseorang atahullahul Qur'an, Allah berikan Al-Quran kepada orang ini, fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Dia berdiri, dia melakukan membaca Quran bukan hanya siang tapi malam. Siang dan malam terus-terusan dia berinteraksi dengan Quran. Makanya ini yang harus kita jadikan ibrah, pelajaran Pak Bu. Di bulan Syawal hari ini tingkatkan. Baik meningkatkan amal ibadah hubungannya dengan badan kita, ya, seperti saum 6 hari di bulan Syawal, atau sholatnya, atau ibadah maliyah, harta yang kita miliki sisihkan untuk kepentingan fisabilillah. Karena mau tidak mau orang yang berakal itu akan ghibthahnya, akan irinya kepada orang yang menginfakkan hartanya fisabilillah. Tapi orang yang bodoh, kata beliau, irinya terhadap orang yang menginfakkan hartanya dalam syahwat dan yang haram. Jadi kalau kita melihat orang kaya, jangan dulu kita terkesima. Lihat orang kaya ini, apakah dia rajin infak, zakat, sedekah, wakaf? Kalau rajin, boleh kita ghibthah. Ini namanya orang yang berakal. Tetapi kalau kita lihat orang kaya ini hanya memperkaya diri sendiri saja, maka dia tidak harus kita iri. Kenapa? Ya, itu adalah istidraj dari Allah. Makanya lihat saja ya. Tilkad darul akhirah naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal akibatu lil muttaqin. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Ada hadis ya yang mengatakan man shallas subha fi jama'atin. Siapa yang salat subuh berjamaah, summa jalasa fi musallahu, kemudian dia duduk di tempat salat itu, yazkurullaha, berzikir terus kepada Allah. Subuh ya. Dia salat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk di tempat sholat itu, kemudian dia berzikir kepada Allah hatta tatlu'asy syamsu, riwayat At-Tirmidzi, sampai terbit matahari, berarti sampai jam 6 ya. Summa shalla rak'ataini, kemudian salat 2 rakaat, kana lahu mithlu ajri hujjatin wa umratin tamah, maka dia sebanding dengan pahala haji dan umrah. Dan Rasul bersabda tamah 3 kali. Sempurna. Dan ini tidak mudah berarti ya. Setelah sholat subuh berjamaah di masjid, kita terus berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Kemudian kita sholat, itu sholat duha berarti ya. Sholat duha yang di awal. Karena sholat duha mulanya ketika terbit sampai nanti jam sekitar 10 atau jam 11. Nah itu dia melakukan 2 rakaat sholat ini, maka pahalanya sama dengan pahala haji dan umrah. Banyak hadis-hadis begitu ya. Kalau yang tadi orang fuqara oleh Rasul diberikan solusi bertasbih, berzikir dan sebagainya setelah sholat, ini ada lagi yang lainnya juga banyak. Seperti kalau kita umroh di bulan Ramadan, maka sebanding dengan haji gitu kan. Umroh di bulan Ramadan sebanding dengan haji. Kemudian sholat yang lain, ini luar biasa. Bahkan ketika kita keluar
dari rumah menuju lapang Id di hari fitri itu sebanding bagi orang-orang yang melakukan amal-amal soleh yang lainnya. Baik hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, demikian 3 majelis ya di di bulan Syawal. Yang pertama, kita senantiasa melaksanakan saum cukup 6 hari di bulan Syawal. Boleh berterusan, boleh diselang, yang penting selama di bulan Syawal kita lakukan 6 hari saum, dan itu sebanding dengan 1 tahun saum kita. Yang kedua, persiapan untuk yang mau melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga, kalau tidak bisa melaksanakan ibadah haji atau tidak bisa melaksanakan amalan-amalan seperti orang kaya, banyaklah berzikir, berdoa, beristighfar kepada Allah, karena ini akan mengimbangi mereka-mereka yang mempunyai keleluasaan di dalam harta. Dan semoga saja kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mengoptimalkan, meningkatkan amal-amal ibadah kita, baik ibadah badaniyah atau ibadah maliyah kita di bulan Syawal yang penuh dengan barokah ini. Dan semoga saja kita nanti dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga yang sama-sama diinginkan, dinantikan oleh orang-orang yang bertakwa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, umumnya bagi kita semua, dan terus bagi Ustaz. Tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.